Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih ketua kelasnya? Silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Otnil. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita presensi terlebih dahulu ya. Amfi Prasetyo, Hadir. Destria, Nadia Kamilata, Enggar, Otnil, Ikhwan, Natsua. Oke, yang nggak masuk hanya Nadia Kamilata ya. Sebelum pembelajaran kali ini tadi belajar apa nih? Tadi belajar matematika. Matematika. Olahraga. Gimana? Capek nggak? Karena kayaknya lemes pada nggak fokus nih, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Oke, nanti kalau saya bilang kanan, tangan kiri tepuk dada bagian kanan. Kalau saya bilang kanan. Kemudian kalau saya bilang kiri, sebaliknya. Tangan kiri tepuk, tangan kanan tepuk bagian kiri. Kemudian kalau saya bilang depan, kalian tepuk ke sebelah. Kalau belakang, tepuk tangan. Satu kali. Ya. Oke, siap ya? Siap. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Oke, nanti saya ulangi lagi. Kalau yang salah harus persiapkan bisa kata-kata mutiara, bisa gumbelan receh kalian, bisa pantun, terserah kalian. Ya, oke. Siap-siap yang salah. Oke. Belakang. Teman-teman, buat teman-teman yang ada di sini, jalan aja ya, jangan lari. Karena hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Oke, ulangi lagi. Saya juga belakang. Oke, Afi terlambat. Oke. Afi nggak ikutan. Coba boleh. Boleh. Nyanyi dangdut juga boleh. Kalau gitu. Hidup itu seharusnya banyak proses, bukan banyak protes. Oke, udah semangat ya, silakan kembali duduk. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial, khususnya jenis dan peran dari lembaga sosial. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai hakikat dari lembaga sosial. Apakah ada yang masih ingat? Oke, silakan. Lembaga sosial yaitu sistem normal untuk mencapai tujuan. Oke, benar sekali. Bahwa lembaga sosial itu adalah seperangkat norma untuk mengatur masyarakat agar bisa mencapai tujuan yang dituju. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat memahami jenis dan peran dari lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.
Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fenomena sosial sesuai dengan jenis dan peran dari lembaga sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan jenis dan peran lembaga sosial dalam masyarakat. Ini adalah peta konsep dari lembaga sosial. Nah, sebelum itu, apakah kalian sadar ketika kalian itu sejak kecil sudah berada dalam lingkup lembaga sosial? Apakah kalian sadar? Nah, oleh sebab itu kita akan belajar mengenai jenis dan peran dari lembaga sosial, karena kita ini sebenarnya masuk ke dalam lingkup lembaga sosial ini sejak kecil. Nah, mengapa lembaga sosial itu tumbuh? Lembaga sosial itu tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan adanya keteraturan. Maka dirumuskannya norma-norma dalam masyarakat. Norma ini awalnya terbentuk atas dasar ketidaksengajaan, sehingga ketika sudah ada orang yang melanggar atau berbuat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain, terbentuklah norma untuk mengatur kegiatan masyarakat. Nah, saat ini kita akan belajar jenis lembaga sosial. Saya mengambil 4 jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, kemudian lembaga agama, lembaga ekonomi, dan lembaga pendidikan. Yang pertama, lembaga keluarga. Nah, terbentuknya keluarga ini berasal dari perkawinan yang diakui secara adat maupun agama. Apakah kalian nanti memiliki progres untuk membentuk keluarga baru? Karena kan saat ini kalian masih bersama dengan orang tua kalian. Belum Bu, untuk sekarang. Belum kepikiran Bu. Gak mau nikah takut. Terus SMA Bu. Jadi nggak ada progres untuk menikah nantinya. Oke. Nah, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang terbentuk atas perkawinan tadi ya. Kemudian keluarga ini mengatur agar anggota keluarga bisa saling memenuhi kebutuhannya. Misalnya seorang anak itu juga membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Ketika ayah itu di rumah itu berperan menjadi kepala keluarga sekaligus ayah dari anaknya. Di sana ayah memiliki peran untuk menanggung beban atau mencari nafkah di sana, sehingga agar bisa kebutuhan keluarganya tercukupi. Tidak hanya itu, ketika anak memiliki masalah, orang tua juga harus berperan untuk membantu anak dalam mengatasi masalahnya, termasuk mendidik, memberi pendidikan pertama dan utama seperti sikap dan perilaku. Kemudian lembaga agama. Lembaga agama ini berfungsi untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan agama. Apakah kalian tahu di Indonesia ada berapa agama? Apa aja? Oke, benar sekali. Nah, di setiap agama ini tentu ada yang mengatur agar tidak terjadinya konflik dan lebih memudahkan setiap agama dalam menjalankan ibadahnya. Contohnya di Indonesia ada lembaga agama Islam seperti MUI, kemudian apa lagi? Ya, Oke. Berikutnya ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah tempat
berlangsungnya kegiatan atau proses untuk mendapatkan pengetahuan, bisa untuk meningkatkan keterampilan. Seperti kalian saat ini. Tujuan kalian saat ini belajar ngapain sih? Ibadah. Selain itu, Bangsa aku tuh dia pintar. oke. Dia bernilai. Iya. Ilmu. Oke. Untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, di dalam pendidikan, di lembaga pendidikan ini, guru memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada peserta didiknya untuk meningkatkan kemampuan sekaligus keterampilan peserta didik. Kemudian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini mengatur tentang kebutuhan ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu diatur pada lembaga ekonomi. Contoh lembaga ekonomi ada yang tahu? Koperasi. Kemudian, ya. Kemudian ada yang tahu lagi? Oke. Nah, dalam rangka mencapai tujuan kehidupan yang sejahtera, perlu adanya lembaga ekonomi untuk mengatur masyarakat. Berikutnya, kita pembagian kelompok. Ini bisa dilihat ya kelompoknya. Kelompok pertama ada Afi, Natsua, Salma, Nur Faizatu, Dinda, dan Dewi. Silakan untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tugas kalian adalah menganalisis video ini. Dari kasus ini kira-kira jenis lembaga sosial manakah yang memiliki kontribusi dan perannya dalam menghadapi kasus? Nah, ini kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa? Silakan nanti didiskusikan. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Seorang siswa kelas 11 dengan inisial dengan tega membantu gurunya sendiri dan tindakan keji ini guru takut dalam hidupnya serius dan harus segera dilakukan pembahasan yang selanjutnya. Motif dari tindakan puasa ternyata didasari oleh ketidakpuasan terhadap hasil penilaian tengah semester yang telah memuaskan. Oke, sudah melihat videonya ya? Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi kelompok untuk menganalisis video tersebut. Nanti jika ada kesulitan, silakan bertanya. Ya, apakah ada kesulitan? Yang bagian mana yang susah? Mana ada kesulitan? Jenis lembaga. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan perwakilan untuk kelompok 4 bisa menjelaskan. Siapa kelompok 4? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa untuk belajar. Dalam hal ini, peninjauan terhadap kebijakan dan praktik evaluasi serta ketersediaan dukungan untuk siswa dapat diperhatikan. Lembaga pendidikan memiliki peran dalam membentuk karakter dan etika siswa, mendorong dialog terbuka, penyelesaian konflik yang damai, dan sikap saling pengertian dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter. Oke, terima kasih Serviana. Beri plus untuk kelompok 4. Oke, dari kasus tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa lembaga sosial itu berperan penting seharusnya. Namun terdapat siswa atau oknum yang melanggar aturan itu. Jadi lembaga sosial yang berisi aturan-aturan untuk mengatur menjadi tidak teratur karena adanya siswa yang melanggar aturan. Nah, untuk refleksi kegiatan pembelajaran kali ini, nanti kalian bisa menuliskan pesan-kesan ataupun saran. Nanti di-upload di media sosial kalian, bisa di-tag di Instagram saya. Oke? Nanti buat PR. Instagramnya saya Santi Siharigara. Oke, karena ini waktunya sudah selesai, kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya ada pantun. Luka dipegang terasa perih. Cakep. Senangnya ketika kalian merasa jatuh cinta. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pertemuan berikutnya. Terima kasih.